Thank you, Der. That's all. Kayaknya tadi malah jaringan aku deh yang bermasalah. Tadi ada pause Ah, gitu sekitar beberapa kali. iya, Tapi nggak apa-apa. oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut berdoa bersama dan sekarang kita akan ngobrol ya dengan Bruder. Nah, Der, sebelum mulai, boleh dong memperkenalkan diri dulu ke Oh, teman-teman. oke. Let me introduce myself. Nama saya Buder Antonius Teguh Nugroho. Saya Buder FIC. Buder FIC, kemudian saya tahun ke-6 setelah prasetya pertama. Tugas saya sekarang di komunitas saya di Muntilan, komunitas Santo Petrus Canisius Muntilan, Jawa Tengah, Magelang, dekat Candi Borobudur, dekat Gunung Merapi, di lereng Merapi. Kemudian tugas Gak ada saya pantai. di gunung ya, di gunung, jauh dari pantai. Tugasnya di percetakan, percetakan Panggiluhur, juga masih studi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, semester 6 masuk mulai hari ini tadi. Begitu Mbak. Oh wow, baru mulai kuliah lagi ya, Der? Oh, keren-keren. Okay. Thank you, Der. Mbak Angel Ramai. memperkenalkan diri? Saya emang nggak usah, Der. Udah banyak yang kenal. Enggak ada. Kan setiap ini orangnya baru-baru semua. Oh gitu ya. Oke, yang baru bergabung untuk berdoa rosario bersama kami, perkenalkan aku Angel. Aku kalau Romo tadi Romo lah. Kalau Bruder tadi bilangnya Bruder lagi di Jogja, Muntilan tepatnya. Kalau aku posisinya sekarang di Kalimantan Barat. Salam kenal untuk yang belum kenal. Kita terpisah laut ternyata ya. Iya. Di sini juga nggak ada laut, adanya sungai, Der. Sungai ya. Sungai apa? Sungai Pawan apa sungai Enggak, di sini Sungai Kapuas, Der. Kapuas ya. Di sana Ya. sungai mah seperti laut kalau di sini. Iya, lumayan gede sih. Kalau Kapuas gede. Iya. Ya. Oke, Mhm. dan sebelum kita ngobrol banyak tentang perjalanannya Bruder, boleh dong diceritakan sedikit tentang FIC nih. FIC. Dulu pernah sama Buder Andri kan ya. Ya, boleh Buder FIC ditambahkan dan juga itu Buder FIC itu September tahun kemarin 100 tahun datang di Indonesia, berkarya di Indonesia. Asalnya itu dari Belanda, Mbak. Buder FIC asalnya dari Belanda, dari kota Maastricht, berdiri tahun 1840 dengan pendiri seorang pastor Projo saat itu, Monsignor Rudolphus Ruten, dan Buder pertama kami sebagai co-founder itu Buder Bernardus Hugen. Jadi dua orang pendiri ini yang mengawali karya utama di bidang pendidikan. Jadi keprihatinannya dulu awalnya terhadap karena imbas dari revolusi industri banyak orang atau anak-anak terlantar, kemudian mereka peduli dengan pendidikan mereka. Hingga akhirnya tahun 1920 mulai datang pertama kali di Indonesia, di rumah pertama kami di Komunitas Kidologi Yogyakarta, di sebelah tidak jauh dari titik nol, itu sebelah Benteng Frederberg di dekat gereja Kidologi di Jogja sana, depan Taman Pintar. Kemudian 5 orang misionaris pertama, 5 orang Buder pertama itu mengawali misi di Indonesia. Kemudian berkembang sampai sekarang kurang lebih ada 25 komunitas, termasuk yang di Timur Leste 2 komunitas itu masuk provinsi Indonesia. Karya utama kami di bidang pendidikan yaitu di sekolah-sekolah pangudi luhur, ada kebanyakan di Jawa pun Jawa Tengah sama Jakarta dan Jawa Barat, di Bekasi, kemudian di Sumatera, di Kalimantan Barat, di Ketapang, maksudnya di Usupan Ketapang. Kemudian sama di Timur Leste itu provinsi Indonesia. Di karya yang lain selain di Indonesia ada di Chile, Amerika Latin, di Malawi dan Ghana di Afrika, dan juga di Belanda sendiri. Itu kurang lebih Mbak singkat FIC, Buder FIC. Iya. Kemarin pas ngobrol-ngobrol sama Bruder bilang kalau FIC itu Bruder Jawa. Nah itu boleh diceritain tuh, Der. Kenapa Buder apa disebut tadi? begitu, Der?
Bruder-bruder disebut apa? Jawa. Bruder Jawa. Oh ya. Bruder-bruder Jawa. Itu Karena boleh diceritain tuh, kenapa? sejarahnya dulu kedatangan 5 orang misionaris pertama itu kan atas permintaan dari Romo van Lith, Yesuit ya, Yesuit dengan karyanya dulu kan di tanah Jawa dengan sekolah-sekolah Kanisius. Akhirnya menjadi Kanisius awalnya quick school dan lain sebagainya, sekolah-sekolah Belanda begitu. Karena kedekatan tempat kami di Maastricht sana, kemudian dan di Maastricht sana kami terkenal sebagai buder guru. Buder FIC itu terkenal sebagai buder guru, sehingga Yesuit minta bantuan tenaga untuk mengelola sekolah-sekolah mereka yang sudah mulai berkembang besar di Jawa. Termasuk akhirnya setelah kami bersama dengan Yesuit mengelola sekolah mereka, kemudian muncullah calon-calon pribumi pertama dari orang Jawa juga, kemudian dan karena karyanya banyak di Jawa, khususnya Jawa Tengah, sehingga calon-calonnya pun juga banyak dari Jawa Tengah, dan di situ banyak buder-buder yang Jowo begitu, Mbak. Meskipun sekarang sudah banyak yang dari Flores ada, banyak yang ada yang dari Kalimantan juga banyak, dari Sumatera sekarang ini. Timur Leste apalagi begitu, Mbak Angela. Oke. Nah, Der kan FIC kan bergerak, maksudnya berada di 5 negara ya. Nah, yang waktu kita itu kan yang dominan sekali itu kan pertumbuhan apa namanya misionaris-misionaris FIC itu banyaknya dari Indonesia. Nah, boleh dong diceritakan juga Der ke teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu gitu kan. Ini menarik banget gitu loh. Oh, tertarik untuk menjadi misionaris? Siapa aku? Bukannya lebih enak di tanah air sendiri. Karena menjadi misionaris itu tantangannya besar loh ya. Bukan hanya budaya, tapi juga apa namanya di makanan juga. Banyak cerita-cerita para buder itu juga masalah makanan juga menjadi pergulatan mereka ketika mereka menjadi misionaris di luar negeri begitu. Oke, karena komposisi buder Indonesia lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, makanya banyak buder-buder Indonesia itu yang dikirim menjadi misionaris di Belanda, kemudian ada juga di Chile, kemudian juga ada di Malawi dan Ghana. Bahkan beberapa buder kami ada yang meninggal di Tanah Misi dan dimakamkan di sana. Sampai saat ini yang saya tahu ya Mbak ya, yang menjadi misionaris itu di Chile itu ada 2 orang, Buder Eko Wijayanto sama Buder Krismanto. Kemudian di Malawi itu ada Buder Thomas Edison dan Buder Ivo. Di Ghana itu ada dulu Buder, lupa saya. Di Belanda sendiri, di Belanda sendiri ada Buder Theo, Buder Valendaru, Buder itu anggota Dewan Umum. Ada yang lain juga, ada Buder siapa itu Widjo sama yang sedang studi di Italia itu Buder Wensi di sana. Ya, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau menjadi misionaris, salah satunya bisa masuk FIC. Oh, gitu ya, dengan senang hati, iya, benar. Gitu. Oke. Nah, Der, ini aku ke ini aja ya, perjalanan spiritualnya Bruder ya, secara pribadi gitu kan. Tadi sudah sekilas tentang FIC kan. Kalau teman-teman mau lebih banyak mengenal FIC, boleh follow IG-nya. Ini yang live ini akunnya, ini akun resmi ya, Der. Akun resmi Kongregasi Promosi Panggilan. Ya, jadi nanti boleh follow. Kalau akun pribadi saya banyak untuk kepentingan kuliah. Jadi, tapi nggak apa-apa di follow, nggak rugi, nggak bayar kok. Oke. Nah, Der, kalau Bruder sendiri, kenapa sih tertarik untuk menjadi seorang Bruder? Perjalanan panggilannya seperti apa sih? Boleh dong diceritakan ke kami? Wah, panjang ceritanya. Disingkat aja. Nanti 3 hari 3 malam nggak selesai. Iya, jadi
dari 140-an bruder yang ada di Indonesia sekarang, saya rasa tidak lebih dari 10 orang yang bercita-cita menjadi bruder. Kalau yang bercita-cita menjadi romo malah banyak, mungkin ya. Tetapi yang namanya panggilan Tuhan itu kan misteri. Akhirnya kita hidup dalam sebuah persekutuan persaudaraan religius di bawah bendera Bruder FIC. Termasuk juga saya. Saya masuk ke FIC itu umur 30, Mbak. Sudah late vocation. Panggilan terlambat. Sebelumnya saya sudah pernah bekerja jadi pelayan toko begitu, di Toserba begitu. Saya jadi supervisor di sana selama kurang lebih 7 tahun kerja di sana. Nah, konsekuensinya bekerja di tempat bisnis retail kayak begitu, itu kan tidak boleh libur di hari Minggu, tidak boleh libur di tanggal merah, sehingga kalau Natal Paskah pun kita juga jarang ke gereja begitu. Nah, berangkat dari situ, salah satu motivasi saya yaitu saya merasa kering secara rohani. Saya itu jadi orang Katolik kok nggak pernah ke gereja. Sedangkan yang saya prioritaskan bekerja itu pun juga tidak membawa kebahagiaan bagi saya begitu. Yang saya cari itu apa begitu. Nah, akhirnya teringatlah saya pada memori masa-masa SMP begitu kan ya, karena saya sekolahnya di SMP Pangutiluhur di Klaten sana, asal saya dari Klaten. Kemudian wah, jadi bruder kayaknya enak juga ya. Jadi orientasinya enak dan tidak enak dulu ya. Karena kan jenuh tuh ya menghadapi realita hidup di luar sana itu, sudah harus bekerja, kemudian jarang ada libur, kemudian gajinya kecil, masalah banyak, beban ini, beban itu dan sebagainya. Melihat suatu saat saya teringat berada di Buderan itu, kan pernah berkunjung nih ke Buderan nih. Terus wah, di Buderan kayaknya enak ya hidup di sana ya, tenang, tempatnya bersih, kemudian nyaman begitulah. Nah, akhirnya saya mencari browsing di internet, kemudian di situ saya komen, kemudian saya umur 30, apakah masih bisa, dan itu batas akhir bisa masuk menjadi bruder. Jadi tidak bisa besok harus di tahun itu begitu. Akhirnya saya memutuskan ya udah, berat mana, pekerjaan atau mengikuti panggilan begitu. Akhirnya saya memutuskan saya harus memilih salah satu. Kemudian saya ikut tes dan diterima, akhirnya sampai sekarang. Dan itu pun tidak mudah ya perjalanan panggilan saya. Jujur ibu saya yang paling tidak setuju secara tersirat. Jadi dia sih lahirnya iya boleh silakan. Tetapi selama proses postulan, hampir setiap bulan itu saya disamperin gitu ya. Ayo pulang, kalau nggak kerasan pulang. Tapi saya nggak mau lah, saya enakan di sini meskipun ya di formasi atau di pendidikan tahu sendirilah pekerjaannya seperti apa begitu. Memang kita harus turn back 180 derajat dari kehidupan kita di luar sana begitu, di mana kita harus mau belajar rendah hati, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak biasa kita lakukan, melayani begitulah. Itu singkatnya, Mbak. Wow, menarik sekali. Itu gimana sih, mungkin itu nggak berat gitu ya dari waktu ketika memilih gitu ya. Apa sih yang membuat komitmennya kuat banget? Karena kan ya walaupun mungkin tidak punya waktu untuk kayak ke gereja dan segala macam, supervisor kan lumayan gitu loh jabatannya. Berarti yang kayak udah mepet banget gitu kan, harus daftar, milih gitu tuh, dilemanya kuat nggak sih atau gimana? Ada pertentangan juga ya. Dan selain pertentangan batin, saya juga pertentangan fisik juga. Saat itu ketika saya memikirkan itu, saya sempat drop, Mbak. Saya sempat jatuh sakit, saya demam tinggi kayak begitu dan lain sebagainya. Itu saya sempat mengalami fisik, istilahnya sekarang kan psikosomatis ya. Jadi fisik itu mengikuti pikiran, lagi moodnya lagi baik atau apa gitu. Sempat sakit juga. Dan ini doa rosario ini yang
setiap hari membuat saya akhirnya saya berserah begitu. Maksudnya kalau memang ini kehendakmu Tuhan, biarlah mudahkan semua jalan-jalan saya menuju ke situ gitu dengan doa rosario, terus novena Tiga Salam Maria. Ya sebisanya lah, yang namanya saya tidak punya pendidikan agama yang iman yang bagus, sehingga ya sebisanya doa rosario, doa novena dan sebagainya. Pas pengumuman diterima untuk masuk itu, pas saya sembuh juga saat itu, saya bisa enteng, badan saya bisa ringan. Akhirnya ini jalan Tuhan, saya harus memutuskan itu. Buat surat pengunduran diri, kemudian selama proses menunggu ini, proses menunggu masuk ke biaranya itu, saya mencoba menyelesaikan semua tugas-tugas pekerjaan saya, dan akhirnya I have decided untuk mengambil jalan panggilan ini, begitu. Wow, ini menarik nih, karena rosario dan novena, berdoa rosario dan novena. Nah, berarti Bunda sendiri punya kedekatan secara khusus gitu nggak sih sama Bunda Maria, Dar? Sebelum jadi bruder ya, dan setelahnya juga nggak apa-apa gitu. Sebelum dan sesudahnya deh gitu. Justru malah sebelum menjadi bruder itu saya lebih sering berdoa rosario loh. Karena di saat itu hidup saya dengan latar belakang keluarga saya itu bukan sesuatu hal yang gampang begitu ya, sehingga kepada siapa lagi kalau tidak secara rohani saya menyerahkan itu kepada Tuhan, kepada Bunda Maria, semacam itu. Kenapa saya mengatakan begitu? Sekarang ketika menjadi bruder itu agak berkurang karena kesibukan. Yang menarik pengalaman saya itu ketika saya menjalani semester awal kuliah, sebelum 2 semester dengan online ini, saya kan ngelaju nih naik motor dari Mundilan ke Jogja itu. Karena saya kesibukan, kalau malam lembur, kalau sore setelah kuliah saya kecapean dan sebagainya, cuman bisanya doa brevir bersama para bruder. Saya menggunakan waktu di jalan itu untuk rosario, jadi rosario motor begitu ya. Cuman dengan jari-jari begini kan, hitungan 10 salam Marianya begitu, dan perjalanan kurang lebih 21 km antara Mundilan Jogja itu, sedapat mungkin saya bisa menggunakan untuk doa rosario di jalan, di motor gitu. Itu waktu yang nggak tahu diterima atau tidak doa saya, yang penting secara iman saya mengatakan saya sudah mewujudkan iman saya dengan segala keterbatasan baik waktu, baik tenaga, ya dengan cara seperti itu. Dan whatever, mau diterima mau enggak, yang jelas saya mengimani Bunda Maria dengan cara saya seperti itu, begitu. Oke. Nah, Der, masih tentang kayak berpindah ya, maksudnya dari dunia kerja masuk menjadi bruder itu kan pasti tantangannya banyak sekali ya. Nah, yang bruder alami itu apa aja sih suka dukanya ketika hidup memilih hidup membiara begitu? Dan gimana cara bruder adaptasinya? Oh ya, yang jelas habitus kebiasaan di luar dengan di biara kan lain ya. Kita harus menyesuaikan. Ketika di luar sana biasanya kita sering nongkrong, di luar sana kita sering ngerokok, kemudian main HP, gadget dan lain sebagainya, itu hilang semuanya ya. Jadi kita ditantang untuk mengikuti pola hidup membiara itu seperti apa, di mana kita tidak boleh membatasi akses dengan dunia luar, dengan kebiasaan dan lain sebagainya. Itu pastilah yang perjuangan beratnya di situ, termasuk dengan tadi saya mengatakan pekerjaannya. Biasanya saya kerja di toko besar, kemudian di situ saya harus bagaimana saya mau mencari pakan kambing, harus merumput, harus ngepel, harus pokoknya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin selama ini kita tidak pernah melakukan di luar sana, atau mungkin dipandang rendah untuk orang yang tidak pernah melakukan pekerjaan itu. Ya jelas beratnya di situ sih. Kalau masalah doa, bagaimana cara berdoa, bagaimana menghidupi doa di biara, itu kan semua belajar dari nol.
Saya juga nggak bisa nyanyi, orangnya nggak bisa nyanyi madah, nyanyi pola, brevier itu nggak bisa. Tetapi kan yang namanya belajar itu ya harus harus mulai dari nol semuanya. Itu tantangannya. Caranya mengatasi atau mensiasati yaitu uh, saya bersyukur mendapatkan pengalaman orientasi sebelum masuk ke postulat itu dengan pengalaman yang cukup berat. Saya harus jalan kaki dari Ambarawa, Salatiga, Klaten, Jogja ke Muntilan itu selama seminggu. Saya dituntut untuk bekerja entah sebagai tukang bangunan, sebagai apa namanya calo angkot, sebagai pekerja di pasar, kuli semacam itu. Di situ oleh tim tim uh, tim apa yang namanya buder muda dulu itu menempatkan saya di posisi yang sangat sulit, dan di situ saya merefleksikan sesuatu yang susah untuk saya dapatkan, yaitu bagaimana saya bisa masuk saat ini. Itu saya tidak akan semudah itu melepaskan begitu. Meskipun dalam proses di Formasio itu beberapa kali saya sempat down dan mau keluar, itu saya akui saya mengalami itu. Tetapi puji Tuhan ketika saya mengingat peristiwa betapa susah saya dulu melepas masa lalu saya, melepas kehidupan saya yang dulu, kemudian betapa sulit saya proses masuk pada saat orientasi dulu, sia-sia kalau saya itu lepas itu semuanya begitu. Itu yang memotivasi saya untuk tetap fight dengan segala macam hambatan, tantangan yang ada itu. Kurang lebih begitu. Menarik. Dan butuh berapa lama deh? Berapa bulan? Berapa bulan atau berapa lama untuk benar-benar bisa berdamai nih istilahnya dengan diri sendiri, juga dengan keadaan bahwa ya udah itu pilihan gitu, dan berkomitmen dengan pilihan itu. Jadi proses, Mbak. Kalau kita ngomong masalah waktu 1-2 bulan itu mustahil, karena yang namanya apalagi untuk orang yang seusia saya itu kan sudah terpolakan ya, entah itu habitus, entah itu kepribadian, itu terpolakan. Dan ketika masuk di Formasio itu semua dibentuk bagaimana sejarah hidup itu diolah, kemudian pokoknya kita mendapatkan pengolahan hidup. Saya ini kok menjadi orang yang minder itu karena apa? Itu pasti ada penyebabnya semacam itu. Jadi proses, kemudian itu muncul lagi dalam waktu yang lain, itu nanti diolah lagi dengan berbagai macam metode yang disediakan di Formasio, entah itu dengan meditasi, entah itu dengan metode healing, entah itu dengan metode apa gitu. Kalau ngomong masalah settle dan nyaman, sampai sekarang pun saya di 6 tahun berada di kongregasi ini juga belum bisa mengatakan nyaman, karena suatu saat saya juga jatuh pada posisi di mana saya ini menjadi dapat masalah atau dengan tantangan, entah itu pekerjaan, entah itu apa gitu. Ya nyaman tidak nyaman yang kita nikmati, karena ini panggilan Tuhan yang perlu kita syukuri gitu aja. Berproses, istilahnya long life education. Jadi kita belajar seumur hidup untuk menjadi tujuan utama kita, yaitu mencapai kebahagiaan dan membahagiakan orang lain. Begitu. Iya, sebelum aku tanya lagi, aku baca komen dulu ya, Der ya. Ini teman-teman tadi udah nyapa, ada ini yang Tinam ya yang tadi komennya, Bruder saya sudah di Jawa. Kemudian ada Suster Winandi, mat malam Angel, mat malam Bruder Teguh, happy Valentine ya, penjaga gunung berapi Der. Pas Bruder perkenalan tadi. Oh itu Suster ini, Suster Winandi. Iya, di Ternate dia kalau nggak salah. Suster. Terus ini kayaknya Bruder ya, Brori FIC. Bruder juga Ari, ya. Iya. Dia lagi kursus kalau bekal. Oke. Nanti kapan-kapan diajak juga. Hujan, Selatan hujan kah? Oh, dia menyapa Waruwu, Bruder Agus Waruwu OFM Kapusin. Yang Agus Suara 212 itu Bruder OFM Kapusin. Oh, yang mana? Yang Agus Suara 212. Oh, yang tadi ya, yang di atas ya? Iya. Oke. Oh iya, ke atas berarti. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah join. Nah, Der. Bentar. Batuk. Der,
Apa namanya? Tadi kan ngomongin tentang ini ya, tentang Rosario, tentang Maria. Nah, kalau untuk Mhm. Bruder sendiri, sosok Maria itu seperti apa sih, Dar, buat hidupnya Bruder? Maria itu bagi saya apa namanya ya? She is a guardian angel. Jadi apa namanya? Malaikat penjaga saya yang jujur saya sendiri sering mengabaikan dia ya. Ah, dia sosok yang sabar dan apa namanya? Saya tidak tahu lah yang jelas dia lebih dari sekedar ibu yang yang mau mendengarkan saya ketika saya berada di saat-saat berat, ketika saya berada di saat-saat pergulatan dan sebagainya. Uh, Bunda Maria yang menjadi tempat pelarian saya itu. Jadi kalau ngomong masalah Maria itu dalam sekali. Meskipun saya sendiri seperti yang saya bilang karena kesibukan dan sebagainya sering mengabaikan devosi kepada Maria, tetapi kalau ketika saya sekali berdevosi sama beliau, itu tuh rasanya itu kok dalam sekali begitu. Itu yang saya rasakan. Oke. Ada pengalaman berkesan nggak, Dar, apa dalam berdevosi, entah ke novena, entah ke Rosario, yang pernah Bruder alami? Pengalaman secara spiritual sih saya tidak ada. Yang jelas saya menghidupi devosi pada Maria itu dengan waktu dulu masih sebelum jadi Buddha itu sering ke Gua Maria semacam itu. Intinya itu saya menganggap tempat-tempat ziarah Maria itu tempat di mana saya bisa mendapatkan ketenangan, di mana saya bisa mencurahkan isi hati dan lain sebagainya. Bahkan pernah saya ketika saya kerja atau ditugaskan di Ambarawa di cabang tempat kerja saya sempat beberapa kali sempat tidur di Gua Maria Kerep, Gua Maria Kerep Ambarawa itu. Ya itu, Iya, yang jelas tempat-tempat di mana ada Maria, tempat-tempat orang berdevosi dengan Maria, itu tempat-tempat di mana saya merasa memperoleh ketenangan, saya merasa bebas mengekspresikan isi hati saya dan mencurahkan apa namanya uh, betapa berat hidup saya dan lain sebagainya itu saya bebas. Tapi kebanyakan ketika sedih saya berada di tempat Maria itu yang saya kurang kali kayak ketika kamu senang, ketika kamu bahagia itu lari ke Gua Maria sana, berdoa di sana, sukacita di sana. Begitu, nggak hanya cuma pas dapat masalah aja datang sama Maria. Itu kadang kata hati saya mengatakan begitu. Gitu Mbak. wow. Nah, Der, nah satu lagi pertanyaan. Bruder sendiri ada nggak? Kalau ngomongin tadi ngomongin Maria ya, sekarang kita ngomongin kitab suci nih, Der. Apa namanya, kalau Mhm. Bruder sendiri ada nggak ayat kitab suci, entahkah boleh seputar Maria atau juga di luar itu gitu, yang menjadi pegangan hidup Bruder terus benar-benar dihidupi di dalam hidup Bruder, yang Kitab menguatkan dalam suci. perjalanan. Ya, Matius atau Markus ya. Yang jelas kamu mendapatkan itu semua dengan cuma-cuma, maka berikanlah itu semua dengan cuma-cuma. Itu yang menjadi dasar refleksi saya, sehingga saya berusaha untuk menjadi orang yang tidak pelit, menjadi orang yang mau peduli dengan orang lain. Karena saya melihat flashback ke belakang, saya ini juga orang yang tidak punya, orang yang dari keluarga biasa-biasa saja gitu. Sekarang saya menjadi Buddha, tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan, fasilitas dan lain sebagainya, dan yang penting kesempatan untuk membantu orang lain, di situ yang saya dapatkan. Untuk menjadi orang yang mau peduli sama orang lain, karena saya mendapatkan ini semuanya kan cuma-cuma Mbak. Saya jadi Buddha itu nggak ada pernah bayar kok. Saya dari calon itu masuk juga nggak pernah bayar. Sekarang saya mendapat tugas, kemudian saya mendapat fasilitas, kemudian saya mendapat semuanya ini yang bisa saya gunakan, meskipun tidak bisa memiliki, tetapi saya berusaha untuk menggunakan itu juga untuk membantu orang lain, begitu. Saya setuju. Aku baca komen lagi, Dan. Oh ya, ini yang Silakan. tadi itu ya, Romo Anton ya. Selamat malam katanya.
kemudian Suster Winandi berikutnya dia Pernah ya. gabung di sini nggak sih Mbak? Sudah pernah, Sudah pernah ya. agak lama malah. Sudah. Semangatnya Nah, tuh kan, hebat Julia tuh. iya, Bruder kan juga ini ya mengelola akunnya FIC ya. Sampai saat ini iya saya yang kompeten di situ. Apa sih yang apa ya? Kan sekarang memang kalau pengen menjangkau orang muda itu kan mau nggak mau memang harus masuk ke media sosial ya, di mana orang muda itu berada gitu. Nah, kalau yang Bruder sendiri, kalau yang Bruder sendiri lihat, apa sih ininya apa ya? Apa sih kendalanya untuk kayak masuk ke dunia orang muda itu gitu, dan yang Bruder alami dari mengelola akun ini ya, akun FIC bermedia sosial gitu untuk menjangkau orang-orang muda. Oke. Atau suka dukanya deh. Oh ya, kendalanya secara ada dua, yaitu intern dan ekstern. Intern dulu, intern yaitu tidak banyak orang-orang kita, para biarawan-biarawati itu yang familiar dengan media, khususnya media sosial. Bahkan beberapa orang menganggap media sosial itu tabu. Biarawan-biarawati kok bermedsos semacam itu, sehingga itu tantangannya internnya, sehingga kita perlu memperjuangkan juga secara intern, dan kapabilitas untuk mengelola akun, membuat konten dan lain sebagainya kan terbatas, sehingga orang-orang tertentu yang punya passion ke situ yang akhirnya memberikan diri untuk ini, untuk bisa mengelola akun dan lain sebagainya. Kemudian tapi sekarang sudah banyak kongregasi yang mulai terbuka untuk hal itu, termasuk juga saya dan Suster Winandi dan beberapa teman biarawan-biarawati dan juga beberapa OMK tergabung dalam Kortim Milenial, itu bentukan atau di bawah dari Koptari. Itu kami di sana mencari terobosan bagaimana biarawan-biarawati itu bisa masuk ke dunianya orang muda begitu. Nah, itu salah satu cara dari gereja, khususnya perhimpunan biarawan-biarawati, untuk bisa masuk dalam dunia anak muda. Kemudian tantangan ekstern yaitu dari orang-orang muda sendiri. Jadi mereka masih memandang kalau biarawan-biarawati itu orang-orang yang kolot mungkin ya. Jadi ketika mereka bergaul, ketika mereka bersosialisasi dengan biarawan-biarawati itu pasti image-nya nanti pasti dibujui, didoktrin, dibaiat untuk menjadi seperti mereka. Ketakutan-ketakutan semacam itu yang kadang sebenarnya harus dihapus dari pikiran anak-anak muda saat ini. Ora apa-apa kenal sama Bruder, Suster, Romo, itu tidak apa-apa dan tidak harus menjadi seperti mereka, karena panggilan itu kan pribadi. Panggilan itu bebas, you mau menerima ya monggo, tidak mau menerima juga tidak salah. Kenal dengan kami itu juga bukan sesuatu yang menakutkan begitu. Itu yang tantangan ekstern yang kami hadapi begitu. Kurang lebih begitu. Oke. Ya nih orang muda nggak usah takut. Buktinya aku kenalan sama Bruder Teguh nggak takut tuh diajak jadi biarawan. Iya. Meskipun brudernya serem. Tapi seru. Jujur aku ini ya, dari kalau aku pribadi aku suka sih bergaul sama biarawan-biarawati, karena maksudnya kalau kayak dunia kita kan, maksudnya kayak dunia bekerja dan segala macam kan pasti jauh berbeda dengan ini ya. Ya Bruder udah mengalami sendiri. Jadi aku suka lihat kayak perspektif yang berbeda gitu loh kalau ngobrol sama mereka gitu. Aku malah senang, dan anehnya biasanya kalau misalnya jadwal live-nya itu dengan misalnya Suster, Bruder, Romo, keseringan aku yang jadwalnya kena ke aku. Iya. Nah itu berarti harus dipelajari nih, maksudnya teman-teman yang lain kenapa kok nggak mau begitu. Jangan-jangan mereka juga kena sindrom itu tadi ya, takut dibaiat tadi, takut didoktrin tadi ya. Nggak tahu. Nah itu boleh tuh, nanti aku buat survei. Tapi kayaknya sih enggak sih. Kalau para admin, khusus untuk para admin kami ya, sepertinya enggak. Mungkin kebetulan aja kayak jadwalnya mereka sempatnya di hari yang lain gitu kan. Dan mereka juga kadang suka kayak ngerjain aku sih biasanya. Udah kamu aja, kamu kan lebih cocok kayak gitu.
Biasanya dikerjain juga, Der. Banyak yang di Jogja juga ya adminnya ya, saya lihat. Iya, adminnya sekarang ada 4. Dulu ada 6, tapi sekarang kita bagi, ada admin, ada kontributor. Jadi yang Hmm, adminnya ada 4 sekarang yang memang apa namanya, yang memang fokus untuk berdoa. Tapi kita lagi buka juga, Der. Jadi kita memberi kesempatan untuk lebih banyak orang muda untuk ikut menjadi admin atau kontributor. betul. Gitu. Ya Sebenarnya kalau dipromosiin misalnya aja sekarang untuk aku, sekalian. oh iya teman-teman, ya thank you Der untuk mengingatkan. Iya, jadi kami lagi ini ya apa buka rekrutmen untuk admin dan kontributor Rosary of Life. Jadi nanti teman-teman follow aja IG-nya. Secara garis besarnya sih kalau admin tugasnya fokus untuk doa ya. Jadi kayak setiap malam minimal kayak 1 minggu sekali kita live bersama di Rosary of Life gitu. Nah, sedangkan kalau kontributor nanti lebih banyaknya menggunakan talenta yang kita punya itu untuk mengisi konten. Seperti itu Mhm. deh. Nah, sebenarnya menurut aku ya, kalau kayak misalnya akun-akun entah ke bruder, suster, kongregasi-kongregasi, kalau mau menggait orang muda, salah satunya adalah memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi di media sosialnya, kayak gitu. Menurut aku sih, Hmm, iya itu iya iya. bisa diterapkan gitu. Kalian tertarik gak gitu? Ya nggak harus kayak mereka masuk, tapi setidaknya kayak ya mereka bisa berkontribusi dengan talenta mereka gitu. Kalau Mbak itu menurut banyak aku. komen tuh Mbak, disapa dulu mereka Mbak. Iya, oke. Yang an Dari yang Anton Naldo itu tuh Berry. memang itu ya, Oh memang Anton bruder ya? Widianto itu buder saya itu, Romo ya? buder saya Kenapa? itu, Oh, buder saya. bruder. Oke, oke. Halo, Buder Der. Widi itu. Selamat malam. Ini yang Romo, tapi salah kan. Yang Brori itu bruder juga kan? Betul, FIC itu juga buder kan? Ari. Ya itu satu satu tempat karya dengan saya. Tapi dia lagi kursus di Ronkali, terus persiapan kalau kekal. Kalau saya belum kalau kekal Dengan, malah. oh gitu, berapa tahun lagi, Der? Batasnya sampai 2 tahun lagi, 1 2 2 tahun lagi. Kalau enggak harus selesai studi dulu soalnya. Harus studinya selesai dulu ya? Iya. Semangat, Der, semangat. Ini aku baca dulu lah. Seru ini. Iya. Iya, Bruder Bory dengan menamakan diri sebagai Bruder Santa Perawan Maria yang terkandung tanpa noda, para Bruder FIC diundang untuk sesemangat seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria, yakni kesiapsediaan. Thank you, Hmm. Der. Hari Terus Bruder Anton, yang sering terjadi kalau ketemu Suster Bruder Romo, selalu belum-belum sudah ditanya siapa yang mau jadi. Ya benar, itu tuh kebiasaan, bukan, itu pertanyaan yang ini banget, benar-benar. Ya itu mungkin yang membuat, apa ya, bukan takut sih kalau aku, lebih ke kayak, eh, kesannya kayak apa sih gitu, baru juga ketemu udah kayak gitu gitu. Ada kadang anak muda ada yang nggak suka sih memang dengan pertanyaan seperti itu. Itu iya. aku setuju deh. Itu mungkin yang harus pendekatannya nggak begitu lagi. Iya. Cara pendekatannya harus dirubah. Oke. Dari Naldo Berry. Naldo Berry ini bruder juga bukan? Bukan. Bukan Bukan ya. sepertinya. Salam kenal ya. Jujur bruder, saya awalnya juga berpikir seperti begitu, tapi lama-kelamaan ternyata teman sama para imam itu asik, banyak mendapatkan motivasi. Nah, itu asik. Perspektifnya menarik. Oke, thank you yang sudah komen-komen. Jadi nggak ada yang mau bertanya nih. Oke. Nah, apa namanya, Der, sebelum kita closing nih, aku juga takut nanti Bruda ada kegiatan lain. Um, Mhm. dari apa yang Bruder alamin, ada nggak pesan yang mau Bruder sampaikan? Entahkah boleh pesan panggilan, misalnya kayak ajakan untuk apa? Mungkin menjadi Bruder efisien boleh. Terus Ay, juga pesan pesan yang lain juga boleh. Kan sekalian promosi. iya iya iya. Pesan apa ya? Pesan umum yaitu khususnya untuk orang-orang muda. Sekali lagi jangan pernah menutup diri untuk panggilan Tuhan. Tuhan itu memanggil itu tidak sekonyong-konyong langsung secara fisik datang dan mengajak, tetapi coba beri waktu sesekali untuk merenung.
untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Jangan gegabah mengandalkan diri sendiri. Nah, kita harus juga sekali mendengarkan apa yang Tuhan inginkan pada diri kita. Caranya seperti apa ya? Seperti misalnya memberikan waktu untuk hening, untuk diam, menikmati indahnya malam dan lain sebagainya, melalui doa pribadi semacam itu, terbuka untuk campur tangan Tuhan dalam setiap diri kita. Tidak hanya untuk menanggapi panggilan Tuhan, untuk menghadapi masalah hidup, kita juga selalu diminta untuk mengandalkan Tuhan. Kemudian untuk promosi, kami biasanya bulan Mei, Juni itu ada rekrutmen calon Buder FIC. Silahkan rekan-rekan muda yang berminat untuk menjadi penerus Monsinyur Ludovikus Ruten dan Buder Bernardus Sugeng bergabung bersama kami. Mempersiapkan berkas-berkasnya bisa dilihat di akun Perumpang FIC, follow, kemudian lihat di situ ada postingan syarat-syaratnya apa, kemudian DM, kemudian kalau bisa ada kontak WA silahkan kontak WA di Perumpang atau buder-buder yang kalian kenal, buder FIC yang kalian kenal. Jangan ditunggu. Kalau memang sekarang kamu merasa terpanggil, coba ikuti itu. Masalah realitanya realitanya yang terjadi itu tahun depan atau 2 tahun lagi, selama belum lebih dari umur 35 tahun, kamu masih bisa mempunyai kemungkinan untuk diterima bergabung bersama kami. Itu, Mbak Enja, thank you. Oke, terima kasih Bruder. Thank you juga teman-teman. Bruder udah meluangkan waktu untuk berdoa, juga sharing banyak hal ya malam ini. Aku percaya teman-teman yang ikut juga pasti banyak mendapatkan ini ya, insight baru dari apa yang Bruder sharingkan. Nah juga teman-teman, sekarang aku promosi Rosario of Life, berdoa Rosario setiap malam jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau live seperti ini, seperti Bruder Teguh, nanti boleh DM kita, follow kita DM, nanti kita bisa atur jadwal. Oke, Bruder. Sampai batuk aku. Bruder, thank you ya Bruder. Waktunya akhirnya terwujud juga. Sama-sama. Karena kemarin sempat pending, udah terwujud malam hari ini. Mohon maaf juga sempat beberapa kali saya harus ini karena perlu mempersiapkan diri untuk terjadi semuanya ini. Ya. Semua indah pada waktunya, Dor. Amin, amin. Juga panggilan. Oke. Oke, terima kasih, Der. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Angel. Salam untuk tim. Ya, salam juga untuk bruder-bruder di sana. Nanti kapan-kapan kita ajak lagi yang lain. Oke, silakan. Yang di Jogja mau main ke Muntilan ya, ayo. Oke.